Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kesayangan kita, podcast Semaker. Nah, teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang di tema yang spesial hari ini, di mana tanggal 21 April ini adalah Hari Kartini Indonesia. Nah, tentunya banyak dari kita sudah tahu yang mana tanggal 21 April ini adalah Hari Kartini. Kita mengenang dan menghargai perjuangan beliau. Nah, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan dulu ya bintang tamu kita yang sangat spesial, Kartini Semaker kita, yaitu Ibu Rumiati SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Kersana, mengajar PPKN. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi untuk semuanya, untuk Diana dan Bu Citra. Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwasanya hari ini kan adalah tanggal 21 April, yang mana rakyat Indonesia sedang memperingati Hari Kartini. Kira-kira menurut Ibu Rumiati sendiri, sosok Kartini itu seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia, khususnya wanita atau perempuan yang ada di SMA Negeri 1 Kersana. Saya mengenal sosok Kartini itu dari mulai sekolah TK, kemudian berlanjut sampai sekolah dasar, sampai ke menengah. Saya sekolah di SPG, bukan SMA. Sampai kemudian kuliah, sosok Kartini yang hidup sepanjang masa dan tidak akan pernah terlupakan oleh kita, perempuan Indonesia. Karena berkat jasa beliau, perempuan-perempuan Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang hebat, karena beliau, sosok Kartini itu pendobrak tembok feodalisme yang bisa menyebabkan akhirnya kita menjadi berpikiran maju, bisa sekolah kemanapun kita inginkan. Walaupun mohon maaf, Kartini saya itu adalah ibu saya itu hanya sekedar lulusan SD, tapi putra-putri beliau subhanallah menjadi sarjana semuanya. Alhamdulillah. Itu mungkin. Menurut Ibu, nilai-nilai apa saja yang dapat kita teladani dari sosok Kartini tersebut? Banyak sekali, Mbak. Jadi nilai keteladanan itu ada, nilai perjuangan beliau itu luar biasa, akan melahirkan Kartini yang luar biasa di era yang sekarang ini. Ada nilai-nilai ketuhanan juga ada, karena beliau sosok wanita soleha, guru ngaji juga. Jadi keilmuannya beliau dapat didasari atau dilatar belakangi dengan agama yang luar biasa, sehingga cara berkiprah di dalam tanah air Indonesia ini juga luar biasa, dan itu adalah Kartini yang luar biasa. Seperti itu mungkin ya. Iya. Berarti sosok Ibu adalah sosok Kartini bagi Ibu Rumiati Iya. ini. Nah, kira-kira pandangan Ibu terkait dengan kesetaraan gender di Indonesia ini untuk kaum laki-laki dan perempuan itu seperti apa, Bu? Ya, kesetaraan gender namanya juga setara ya. Kalau dulu mungkin, mohon maaf, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang belum mengenal. Wanita itu tugasnya hanya teman tidur, sekasur, sesumur, sedapur. Karena apa? Hanya tugasnya mendampingi suami, menyiapkan kebutuhan suami, kemudian utamanya di dapur, harus pintar masak. Tapi sekarang dengan kesetaraan gender, banyak wanita-wanita Indonesia yang sudah menduduki jabatan seperti yang diduduki oleh laki-laki, dan itu banyak sekali di Indonesia. Itu karena salah satunya adalah berkat perjuangan Ibu Kartini, wawasan beliau yang menjadikan Kartini Indonesia itu sekarang berpikiran maju. Jadi kita tidak harus di kamar saja, tidak harus di dapur saja, tidak. Walaupun ya
tetap kita harus bisa memasak karena wanita itu harus pintar masak, itu Iya. wajib itu. Tapi kita juga harus berwawasan keluar bahwa di luar sana juga ada cita-cita yang harus kita capai supaya kita bisa menduduki jabatan yang sama dengan seperti apa yang dicapai oleh para laki-laki, seperti itu. Jadi kesetaraan gender di sini maksudnya adalah mungkin perempuan bisa sama seperti punya Betul, hak ya, betul. punya hak sama seperti laki-laki, Betul. yang mana diantaranya pendidikan ya Bu, Betul. kemudian berkarir Ya, dan kemudian mungkin memiliki hak untuk memilih ya. atau berpolitik ya Betul. Bu. Tapi ya jangan lupa tugas utamanya tetap bahwa wanita itu ya tetap harus Iya. bisa memasak seperti itu karena Tanggung itu jawab, harus iya. itu ya. Tapi itu masalah nanti kedepannya keluar karena kan hidup kan berproses. Zamannya juga berproses kalau dulu mungkin masih temboknya tembok kolonialisme, sekarang sudah luar biasa karena kita sudah sampai kepada globalisasi, era globalisasi. Oke. Jadi menurut Ibu seberapa penting sih peringatan Hari Kartini bagi generasi sekarang? Oh, sangat penting. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan kita harus tahu sebetulnya kan banyak sekali peringatan Hari Besar Nasional. Nah, saya khawatir generasi yang sekarang itu nggak hafal Hari Besar Nasional. Mungkin dianggapnya tidak penting. Padahal kan peringatan Hari Besar itu memperingati pahlawan kita yang sudah berjuang, yang kita nikmati sekarang itu seperti ini. Ya, caranya harus menghormati pahlawan itu dengan memperingati hari besar nasional seperti itu. Iya, berarti ya pesannya juga untuk kita tetap harus memperingati ya Bu, Iya, ikut iya, memperingati. karena saya bukan semuanya ya, ada beberapa anak yang tidak hafal Hari Iya. Besar Nasional, itu fakta di lapangan. Itu yang buat saya agak gimana ya, maksudnya kok anak-anak kok nggak hafal gitu, padahal kita benar-benar dulu itu kalau ditanya guru harus tahu ini Hari Besar Nasional apa saja dalam 1 tahun itu, kita benar-benar hafal. Iya, betul sekali. Jadi kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Salah Betul. satunya adalah R.A. Kartini ya Iya, Bu. salah satunya. Kemudian untuk Ibu Hajarum sendiri kan sudah lama nih di SMA Negeri 1 Persana. Kira-kira implementasi apa saja yang sudah Ibu lakukan dari perjuangan R.A. Kartini ini di kehidupan sehari-hari? Ya, saya datang ke SMA ini tahun 2006. Ya, 2006. Tentunya saya setiap mengajar selain memberikan ilmu, karena kebetulan saya pemegang PPKN, ada penanaman moral di sana. Saya mengajak anak-anak untuk selalu berbuat baik. Artinya ada nilai-nilai yang harus kita jaga, harus kita lakukan. Kebetulan kita kan punya nilai Pancasila, ada nilai ketuhanan. Saya mengajak anak-anak, ayo sholat jangan sampai ketinggalan. Kemudian nilai kemanusiaan harus selalu menghormati sama teman, cara berbicara juga harus sopan dengan orang tua apalagi. Nilai persatuan, ayo kita harus rukun, tidak boleh saling pecah belah. Kemudian nilai kerakyatan itu mengajarkan mereka untuk berdiskusi juga. Caranya seperti apa, nilai musyawarah, dan kemudian di OSIS juga kan ada itu nilai yang keempat. Pemilihan ketua OSIS misalnya seperti itu punya pilihan seperti itu. Karena mempersiapkan generasi kita itu nanti ketika mereka lulus itu sudah siap begitu loh. Di luar sana itu kan ada nilai-nilai itu, memang ada di sekitar kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk nilai keadilan. Ya walaupun nilai yang adil, seadilnya itu bukan dari manusia, tapi seadilnya itu adalah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya saya menanamkan kepada mereka ada nilai-nilai yang harus kita kembangkan, harus kita jaga, harus kita lakukan, walaupun hanya sedikit, tapi supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat seperti itu. Jadi harus manusia bermanfaat ya Bu, Betul. untuk semuanya ya. Ya, kemudian kira-kira ada perbedaan tidak Bu antara pola mengajar dulu dengan sekarang? Oh, jelas ada. Kalau dulu kan teknologi belum begitu familiar dengan kita. Anak-anak juga nggak ada yang bawa HP, benar-benar Iya Bu. iya, benar-benar Konvensional. konvensional. Jadi menerima sekarang 1 menit aja nggak pegang HP bisa kan? Iya. Iya. Ketika kemarin HP dikumpulkan,
Sekarang kalau yang sudah selesai menjawab pertanyaan boleh apa diambil, mereka berlomba-lomba menjawab dan mengambil apa itu. Jadi jelas ada. Kalau sekarang kan eranya era digital ya, maksudnya kemajuan ilmu pengetahuan, banyak bapak ibu guru yang di sini sudah menggunakan cara mengajar itu menggunakan digital. Ya walaupun mungkin seperti sendiri kurang banyak seperti itu karena ya mungkin keterbatasan saya seperti itu. Iya. Berarti ada perbedaan ya Bu ya, Jelas ada jelas sekali ya Bu Iya. antara pengajaran dulu dengan sekarang. Iya. Mungkin lebih ke fasilitasnya ya Bu. Fasilitasnya lebih lengkap. Lebih lengkap Ya. sekarang ya. Ya, dan sekolah juga kan menyediakan itu. Mm-mm. Namun juga tanggung jawab dari individu masing-masing tetap harus di Betul. tingkatkan seperti Iya, itu. Iya. Ya karena kan kemajuan iptek kan begini Bu. Artinya kalau kita tidak mengikuti kemajuan iptek dengan adanya era globalisasi itu, kita ketinggalan zaman. Kalau kita nggak mengikuti. Tapi kalau kita mengikuti pun, kita kan punya filter tadi. Pancasila itu sebagai filternya bangsa Indonesia. Kalau bangsa kita tuh paham akan Pancasila, insya Allah di luar sana karena tetap ada pola hidup yang globalisasi kan ada di sekitar kita. Individualisme sekarang udah muncul. Anak-anak dengan berpegangan HP itu nggak mengenal sekitarnya, mereka asik dengan dunia sendiri. Ya kan, ada yang konsumtif dan ada di kita belajar berbelanja apapun ada aplikasinya tanpa harus datang ke toko. Seperti itu. Ada juga yang kebarat-baratan, westernisasi dan ada di kita. Coba di lampu merah sana itu ada anak-anak yang perempuan seperti itu gaya hidupnya dengan bertato, pakaiannya seperti itu, anak laki juga dengan cara ditindik dan sebagainya dan macam-macam. Iya, Ya. pengaruhnya besar Banyak, sekali ya Bu iya. di era sekarang ini Iya. ya. Ha-ha. Itu makanya kalau tidak punya dasar Pancasila itu tadi ya pasti Iya. apalagi iptek itu jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pasti akan jadi rusak seperti itu. Ya. Iya, Iya. betul sekali. Jadi apa harapan dan pesan Ibu Rum untuk para Kartini-Kartini muda di Semaker? Ya, harapan saya, ya saya sebentar lagi juga purna. Saya menginginkan semua lulusan Semaker berpesan supaya punya attitude yang baik. Artinya sopan santun itu tetap diutamakan karena kita orang timur. Dengan Bapak Ibu guru harus sopan santun. Kalau ngomong juga tidak sembarangan ngomong sama orang tua apalagi. Seperti itu. Jadi punya kepribadian yang baik. Khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana. Ya, jadi pesannya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana mungkin lebih semangat Iya, dalam belajar. kepribadian. Nah, kepribadian Iya, juga iya. harus lebih diutamakan ya Iya, Bu. itu utama Bu. Sekarang pinternya seperti apa kalau kepribadiannya jelek juga nggak ada nilainya. Iya betul. Seperti itu. Nilai akhlak itu lebih Betul, tinggi ya. betul. Meskipun wawasan itu juga penting Iya, ya Bu. wawasan penting karena hidup itu berjalan terus. Mm-mm. Dunia semakin ke sana semakin berkembang. Kalau kita tidak mengikuti itu, kita ketinggalan zaman juga, ketinggalan Betul. informasi. Oke, siap. Terima kasih ya Ibu untuk bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua di luar sana, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih untuk juga. Ibu Hajarum Iya, dan teman-teman sama-sama. yang sudah menonton. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.